Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas saham infrastruktur ya, TOTL ya, Total Bangun Persada ya, dimana laba kuartal 4 itu meroket ya. Dan tahun lalu aja sebelum labanya meroket ini, dividen yieldnya tuh bisa mencapai 30% ya, tergantung teman-teman punya saham dari keberapa sih ya, tapi ya sekitar 30% lah kalau belinya sebelum pengumuman pembagian dividen. Nah, bagaimana dengan tahun ini ya? Kira-kira proyeksi dividennya apakah akan lebih besar lagi seperti tahun lalu atau akan lebih kecil ya? Mari kita bahas sekaligus kita review laporan keuangan kuartal 4-nya ya. Nah, sebelum saya mulai ya, saya ingin menginformasikan beberapa video ya. Bisa teman-teman cek lah di channel Investor Jelata ya, beberapa video yang mungkin akan berguna untuk teman-teman ya, terutama prediksi-prediksi dividen yang seperti ada di sini ya. Teman-teman bisa cari linknya nanti di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel Investor Jelata. Untuk yang BSSR nanti saya taruh linknya di pojok kanan atas ya. Oke, Total Bangun Persada ini sudah berdiri cukup lama ya, dari tahun 1970 dan dia fokus pada pembangunan gedung ya, di mana dia sudah membangun lebih dari 800 gedung ya, mulai dari gedung komersial, apartemen, kondominium, perkantoran, pusat perbelanjaan, univ, tempat ibadah, stasiun TV dan lain-lainnya ya. Dan ini proyek-proyek yang sudah dibangun ya, mulai dari Trans Studio ya, lalu Living World, Pekanbaru, ada apartemen Pakubuwono, ada perkantoran ya, Arcadia Office Tower dan sebagainya ya, termasuk ada ICE di sini ya, ICE BSD ya, dan Green Office Park yang BSD nih ya, yang Green Building ya. Lalu ini juga yang sudah dibangun ya, ada ya Pondok Indah Residence ya, PIM 3 ya, bisa teman-teman lihat lah, banyak ya. Ini yang terbaru juga nih, Sekolah Kristen Calvin Jakarta, ada Menara Tendean, ada juga yang di Bali nih ya, villa. Dan ini proyek yang dibangun oleh TPI ya, Total Persada Indonesia kalau nggak salah, ini anak usahanya dari si TOTL ini ya. Dia bangun pabrik-pabrik nih ya, mulai dari pabrik buten ya, di ini chemical ya di Cilegon, lalu ada Indofood Lampung, Bimoli ya, Amonia Plant ya, bahkan sampai pabrik amonia juga ya, dan juga ada Indofood Bogasari nih ya, jadi besar-besar nih, perusahaan besar ya. Dan juga ada ini ya, sampai geothermal juga nih, Panas Bumi Kamojang ya. Dan proyek yang sedang dibangun bisa lihat sini ya, Living World Bekasi ya, lalu ada pembangkit listrik nih, tenaga uap ya di Palembang dan sebagainya ya, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi memang bervariasi ya jenis bangunan yang dibangun ya, mulai dari tadi ya office, apartemen, sampai juga ke pabrik-pabrik chemical maupun pembangkit listrik tenaga uap nih. Dan proyek yang sedang dibangun di sini ya, ada yang di Serpong, lalu ada yang di Batam ya, pabrik lagi ya, lalu ada di Garut, dan juga ada hotel baru nih ya di Tangerang ya, Hotel Novotel. Dan kepemilikan saham ini ya, 56,5%-nya dikuasai oleh PT Total Inti Persada, lalu ada individual di sini tapi cukup besar di sini ya, 9,86, yaitu Bapak Jajang Tanuwijaya ya, lalu komisarisnya juga memiliki 1,83% ya, dan sisanya adalah masyarakat ya. Dan kalau dilihat ya, ini komposisinya ya, secara keseluruhan 100%, berarti 34%-nya dikuasai oleh ini yang dipegang oleh masyarakat ya, sekitar 40% ya, dipegang oleh masyarakat. Si Bapak Jajang ini berarti termasuk masyarakat ya, dihitungnya ya. Itu lokal 34% dan asingnya 6,83%. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Oke, ini adalah laporan keuangan full year 2023 ya, dimana pendapatannya naik 33% ya, dari 2,2 triliun ya menjadi 3,027 triliun ya, dan beban pokok pendapatan juga naik ya, cukup besar 32,9% ya, sehingga laba kotornya kenaikannya mirip-mirip lah dengan pendapatan usahanya ya, 33,37%. Lalu laba sebelum beban pajaknya naik 88% ya, karena di sini ada kenaikan cukup besar ya, dari laba proyek Ventura bersama nih, dari 23 miliar menjadi 57 ya, hampir naik
100% ya, lebih dari 100% ya kenaikannya. Sehingga laba bersih yang bisa dibagikan kepada entitas induk adalah 88,36% ya. Jadi profitnya meroket menjadi 88,36% ya. Jadi laba bersihnya 172,6 miliar ya. Dan ini adalah yang tadi ya, di sini kan ada laba proyek Ventura Bersama yang naik cukup besar ya, lebih dari 100%. Nah, itu adalah proyek-proyek bersama ya, dengan Shimizu ya. Itu ada proyek kantor Daswin, ada PIK ya, ada MNC Media Tower ya, semua ini bersama dengan Shimizu ya, perusahaan ya. Lalu proyek Menara Astra dan juga ada PIM 3 ya. PIM 3 mah dapat profitnya di tahun 2022 ya. Yang 5 ini adalah yang di tahun 2023. Oke, kalau tadi berapa ya? Tahun 2023 tuh 172,7 miliar ya. 172 miliar lah. Nah, bisa dilihat sini itu naik 80% dibandingkan 2022 ya, tapi masih bisa dilihat sini belum sepenuhnya pulih ya seperti sebelum pandemi ya, karena sebelum pandemi dia sempat 175 miliar, bahkan jauh-jauh tahun sebelumnya nih 2018, 17, 16 dia sampai ke di atas 200 miliar ya. Tapi ya sudah lumayan ya, sudah menyentuh angka 170 miliar lagi ya. Dan ini adalah komposisinya ya. Di tahun 2023 tuh pelanggan berulangnya itu 64% ya, pelanggan barunya 36%, dimana di tahun 2022 tuh pelanggan barunya 31%. Jadi dia lumayan dapat pelanggan baru dan cukup banyak juga nih ya pelanggannya ya. Berarti dia dipercaya oleh langganannya ya, sehingga dipakai terus nih si TOTL ya. Lalu klasifikasi proyeknya bisa lihat sini, yang paling besar itu adalah utilitas ya di tahun 2023 ini, disusul oleh industri ya. Pendapatannya ya, paling besar dari utilitas, lalu ada industri, lalu ada yang ketiga dari apartemen dan pusat perbelanjaan ya. Jadi komposisi industri ini naik besar ya, karena bisa dilihat tahun 2022 itu industrinya hanya 11%, sekarang 27%. Begitupun utilitas ya, dari 15% menjadi 33%. Dan dari lokasi proyeknya juga sekarang sudah lebih bervariasi ya, karena di tahun 2022 tuh 95%-nya di Jawa Bali ya. Sekarang Jawa Balinya hanya 63%, dan dia sekarang bisa dapat proyek di pulau lainnya ya, Sumatera, dan juga ada lainnya tuh 14%. Jadi sudah merambah ya ke luar Jawa Bali nih. Jadi cukup bagus perkembangan dari TOTL ini. Dan untuk pendapatan ya, ini estimasi ya nih yang paling kanan ya. Jadi dia mengestimasikan pendapatannya naik tipis aja ya, dari 3,02 triliun menjadi 3,1 triliun ya. Jadi para pemegang saham TOTL juga jangan terlalu berharap kalau pendapatannya akan naik 30-an% lagi ya, seperti di tahun 2023 ya. Tapi yang namanya estimasi ya, bisa lebih juga ya, tapi bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil gitu ya. Dan untuk perolehan kontak baru juga manajemennya itu menargetkan lebih rendah ya, dimana di tahun 2023 itu perolehan kontak barunya 4,16 triliun. Di tahun 2024 ini manajemennya hanya menargetkan 3,5 triliun ya. Untuk laba bersih ya, diproyeksikan ya akan naik sedikit ya, naik 2 miliar aja nih ya, dari 100. Ini tadi dibuletin ya, kan tadi 172, berapa gitu ya, dibuletin 173, dan di tahun 2024 ditargetkan naik 2 miliar saja, sekitar 175 gitu ya. Jadi memang tidak terlalu muluk-muluk lah ini manajemennya ya. Tapi sekali lagi ya, bisa saja lebih besar, tapi bisa juga lebih kecil ya, namanya juga estimasi ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan emiten-emiten lain ya, yang di infrastruktur, terutama yang di konstruksi nih. Ada PT PP Jekon ya, Grup Jaya ya, lalu ada ADI dan BUK ya, ini Bukaka dan NRCA ya, di mana di sini earning per share paling tinggi adalah Bukaka Teknik ini ya. Dan untuk PER juga Bukaka yang paling kecil ya, TOTL tuh 8,65 ya, termasuk besar ya, walaupun di sini yang paling besar adalah ADI ya. Untuk PBV ya, bisa lihat sini PT PP yang paling kecil nih 0,2 saja nih ya. Sedangkan TOTL tuh 1,4 ya, yang paling tinggi nih PBV-nya berarti ya. Dengan ROE 14,1% ya. Jadi PT PP walaupun PBV-nya kecil tapi ROE-nya juga kecilnya 3,18. Sedangkan Bukaka sekali lagi nih paling besar ya. ROE-nya 15,24 ya. Lalu untuk DER ya, bisa lihat sini untuk PT PP
ADI itu udah gede banget ya, 2,7 dan juga 3,39 nih. Dan yang paling rendah adalah Jekon, dan TOTL lumayan besar ya karena dia DR-nya hampir 2 nih ya, 1,93 ya. Jadi kalau dilihat dari rasio ini sepertinya Bukaka Teknik yang paling menarik sih ya, tapi nggak tahu lihat chartnya apakah liquid atau enggak ya si Bukaka Teknik ini ya, karena dia PR-nya yang paling rendah dan ROE-nya paling besar ya, dengan DR-nya ya nggak terlalu besar seperti PTPP maupun ADI ya, dia hanya 0,85 ya. TOTL juga sebenarnya lumayan ya, cuma DR-nya aja yang cukup menjadi concern ya, karena DR-nya ini 1,93 nih ya. Dan sektor infrastruktur ya, dan ini subsektornya adalah heavy construction and civil engineering ya, di mana di sini rata-rata PBV subsektornya itu di 3,62 ya. Sehingga TOTL ya itu di bawah rata-rata PBV-nya ya. Sedangkan untuk PER 8,11. Nah, ini berarti TOTL di atas rata-rata subsektornya ya. Dan untuk DR juga di sini bisa dilihat ya, rata-rata subsektor ini memang DR-nya di atas 1 ya, 1,55. Nah, ini TOTL juga di atas ya. Di atas rata-rata subsektornya. Jadi yang concern utama mungkin ya kalau dari saya pribadi ya dari DR-nya ini ya. Oke, sekarang kita lihat historis PR 5 tahun terakhir, di mana rata-rata PR 5 tahun terakhir itu di 10,09 ya, dan PR saat ini bukan 8,65 ya. Ini data 8,65 kayaknya masih data kuartal 3 ya. Jadi kita benar ya. Iya, 8,65 ya. Oke. Jadi ini udah benar ya, datanya 8,65 saat ini PR-nya. Dan untuk PBV rata-rata 5 tahun terakhirnya di 1,09 ya. Nah, ini kalau ini 1,4 tuh berarti oke, udah benar ya. Oke, jadi bisa dibilang dia under value ya kalau dari PR-nya, tapi dari PBV-nya nih ya, dia di atas rata-rata PBV 5 tahun terakhir. Jadi kita bisa bilang ini over value ya. Sudah cukup tinggi juga nih, 1,4 ya. Dan book value saat ini di 313,66 ya. Jadi kalau kita mengasumsikan harga wajar itu di PBV 1,09, maka harga wajarnya sekitar 31,8 ya. Belum saya hitung nih. Oke, ini saya kaliin ya, 341 ya. Berarti harga wajar di 341,88 ya, dengan asumsi PBV harga wajarnya di 1,09. Dan di hari Kamis kemarin 28 Maret TOTL ini closing di Rp438 ya, sehingga ini harganya saat ini kemahalan ya, kemahalan 21,9% ya. Tapi sekali lagi ya, jika teman-teman merasa PBV wajar itu bukan di 1,09 gitu ya, karena mungkin saat ini kan TOTL profitnya selalu growth gitu ya di 2 tahun terakhir ya, bisa saja teman-teman memproyeksikan ya harga wajarnya memang sudah di 1,4 gitu ya, atau bahkan mungkin di 1,65 nih ya. Nah, karena dia sempat juga di 1,65, itu silakan teman-teman mengasumsikan ya. Mungkin teman-teman punya concern masing-masing ya, jadi bisa di-adjust saja harga wajar ini. Oke, ini chart dari TOTL ya, dia sempat all time high di 1.700 nih ya di tahun 2013 ya, udah lama sekali. Lalu dia turun terus ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia kita lihat histori pembagian dividen ya. Jadi dia di tahun lalu bagi dividen turun sangat jauh ya, tapi akhirnya bisa balik ya ke harga sebelum pembagian dividen. 2 tahun lalu juga seperti itu ya, jadi sempat turun tapi bisa naik lagi ke harga sebelum penutupan dividen ya. Di sini juga ya, di tahun 2021 sama, di tahun 2020 juga sama ya, dia sempat turun lalu akhirnya bisa naik lagi ya. Begitupun di tahun 2019 ya, masih turun lalu bisa naik lagi ya. Nah, tapi kalau di tahun yang mana nih? Nah, yang ini ya, ini juga belum balik nih ya, di 2018 ya. Ini masih ada gap di sini ya. Begitupun tahun 2017 di sini masih ada gap ya. Oke, jadi kalau berdasarkan historis 4 tahun terakhir ya, dia setiap pembagian dividen, setelah selesai pembagian dividen harganya turun, tapi akhirnya nanti bisa naik lagi ya ke harga sebelum pembagian dividen gitu ya. Tapi kalau dari tahun 2018 dan 2017 nih masih ada gapnya berarti ya. Ya, bisa dicek ya teman-teman ya, beneran ya di sini gap apa enggak ya. Kalau di sini sih kayaknya beneran gapnya belum ketutup ya. Bisa teman-teman cek ulang ya di tahun 2018 maupun 2017. Jadi kira-kira ya seperti itu ya. Apakah nanti kan takutnya ada yang dividen trap gitu ya. Nah, bisa dilihat ya, secara historis 4 tahun terakhir
dia bisa menutup gap yang terjadi ketika pembagian dividen ya. Walaupun dalam waktu yang tidak singkat gitu ya. Bisa teman-teman cek lah, mungkin dalam sebulan, 2 bulan, mungkin ada yang 3 bulan juga ya. Bahkan yang ini kan gapnya besar banget ya, karena dia bagi dividen jumbo banget ya tahun lalu. Itu bisa dilihat ya, balik lagi ke harga 410 itu ya, berapa bulan tuh ya, mungkin 5-6 bulan tuh ya. Jadi emang butuh kesabaran ya. Saya pribadi waktu itu beli di harga cukup tinggi ya, karena dia ketika pembagian dividen setelah pengumuman dia langsung naik tinggi nih ya. Jadi kayaknya saya beli di harga-harga segini nih ya, di sekitar sini, lalu dapat dividen ya. Terus kayaknya saya beli lagi di sini ya, di sekitar sini saya beli lagi. Cuman yang saya beli di sini tuh saya jual di sekitar sini lah, gitu ya, cuma buat iseng-iseng trading ya. Nah terus pas di saat-saat dia sideways ini saya beli lagi ya, jadi saya beli lagi, terus semuanya udah saya jual ya ketika dia naik di sini nih. Bukan di 444 sih, tapi di sini di sekitar 430-an ya. Tapi di candle yang ketika naik tinggi ini saya jual aja lah gitu ya. Karena waktu itu merasa nggak yakin kalau dia akan bagi dividen sebesar tahun lalu gitu. Jadi saya jual aja dulu gitu ya. Oke, lalu kita lihat chart di sini ya. Berarti di sini ada support ya di 390, 392, dan support berikutnya adalah di 358, 360 ya. Dan di sini ada resisten 444 ya. Karena dia closing paling tingginya di 444, walaupun candle sih paling tinggi di 450 ya, tapi kita anggap aja resistennya di harga closing tertingginya di 444 ya. Dan kalau secara EMA bisa dilihat di sini dia masih uptrend ya, secara long term juga masih uptrend. Dan ini adalah historis pembagian dividen ya. Nah tahun lalu tuh bagi dividennya besar sekali karena dia dividen payout ratio-nya 371% nih. Jadi ya emang sangat besar banget ya waktu itu ya, 100 rupiah dah. Dan saat itu kan harganya di berapa tuh ya, di sekitar sini ya, di 32, 350-an mungkin waktu itu harganya, sebelum dia naik tinggi ya. Jadi memang waktu itu dividen yieldnya tinggi sekali ya. Dan tapi di tahun-tahun sebelumnya dia paling tinggi ya hanya 83% nih. Dan earning per share tahun ini itu 50,64 ya sepanjang tahun 2023. Jadi kalau kita asumsikan dividen payout-nya 83% saja gitu ya, nggak bisa yakin dia akan 300% lagi gitu ya dividen payout ratio-nya ya. Sehingga dividennya potensinya 42,03 ya. Dan dengan harga penutupan kemarin yang berapa tadi ya? Lupa nih. 438 ya, 438, maka potensi dividennya masih cukup besar ya, 9,5%. Dan bisa dilihat sini dia biasanya bagi dividen di antara bulan 5 sampai dengan bulan 7 gitu ya. Nah itu saja informasi dari saya. Apakah menurut teman-teman TLTL ini masih cukup menarik ya untuk dikoleksi ya, untuk mendapatkan dividennya, atau teman-teman udah takut juga untuk beli karena takut ada gap sangat besar ya, mengingat tahun lalu juga gapnya cukup besar ya, tapi waktu itu kan dia emang dividennya besar sekali ya. Dan yang mungkin bisa teman-teman ingat ya, tadi yang saya tahu ya, 4 tahun terakhir dia walaupun setelah pembagian dividen ada gap akhirnya bisa ketutup ya, tapi butuh kesabaran lah gitu, nggak dalam waktu seminggu 2 minggu ya bisa baliknya gitu ya. Jadi ya siap-siap saja kalau teman-teman mengincar saham ini untuk mendapatkan dividennya, harus bersabar gitu ya. Kalau ada gap down jangan langsung panik ya, dan harus siap sabar menunggu harga sahamnya rebound lagi. Dan yang perlu di-concern lagi salah satu adalah tadi ya, karena pendapatan manajemen menargetkan pendapatannya itu tidak setinggi tahun 2023 ya, tapi laba bersihnya diproyeksikan atau menargetkan naik sedikit ya, cuma naik 2 miliar lah gitu ya. Jadi ya dianggap aja target dari manajemen adalah laba bersihnya sama seperti tahun 2023. Nah apakah itu nanti akan mempengaruhi harga sahamnya ya? Kalau labanya sama, apakah sahamnya akan sideways saja atau malah turun gitu ya? Itu silakan teman-teman pelajari lebih lanjut sebelum take action membeli ya saham ini. Sekali lagi disclaimer on dari saya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual. Saya hanya sekedar sharing informasi agar bisa teman-teman olah lebih lanjut lah, riset lebih lanjut ya. Dan sekali lagi, jika dirasa video ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.